Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian, para pemirsa Pijar TV dan juga semua yang seringkali mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Senang sekali hari ini saya, Pendeta Esra Soro bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini dan seluruh tim Pijar TV boleh menjumpai Anda dalam program ini. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi dari Kota Jakarta dan kami bersyukur bahwa program ini boleh dihadirkan di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara semua karena pertolongan Tuhan dan juga karena keterlibatan saudara-saudara semua yang berdoa bagi Pijar TV dan program ini dan bahkan mengambil bagian dalam pembiayaan produksi program ini sehingga akhirnya program ini bisa memberkati banyak orang. Kita sedang ada pada episode-episode yang membahas tentang Roh Kudus. Pneumatologi doktrin Roh Kudus, dan dari session-session atau episode-episode sebelumnya ada banyak hal yang sudah saya bicarakan, dan kalau itu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran saudara atau ada hal yang saudara belum mengerti tentang Roh Kudus, silakan saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada nomor-nomor yang disediakan di layar kaca Anda, silakan Anda menghubunginya, mengajukan pertanyaan, dan tim Pijar TV akan dengan senang hati melayani dan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom semuanya. Shalom. Ya, kita ada pada pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, dan dalam episode-episode sebelumnya kita sudah bahas banyak hal. Soal pribadi Roh Kudus, soal kealahan Roh Kudus, nama-nama, sebutan tentang Roh Kudus, simbol-simbol tentang Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan masuk pada topik yang baru yang berkenaan dengan doktrin Roh Kudus ini, yaitu kita akan berbicara soal pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus atau karya-karya Roh Kudus. Nah, sebagaimana saya sampaikan dalam episode pertama bahwa mempelajari doktrin Roh Kudus itu sesuatu yang penting karena kita memang sedang berada pada era di mana merupakan bagian dari Roh Kudus dalam berkarya. Allah Bapa lebih dikenal dalam masa perjanjian lama, dan masuk masa perjanjian baru kita bisa melihat pernyataan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dalam karya keselamatan yang puncaknya sampai pada kematian dan kebangkitan serta kenaikan Yesus ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengirimkan atau mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai bekerja. Makanya saya singgung dalam episode sebelumnya, seringkali ya kita bukan seringkali, tapi di dalam kitab suci kita sebut kisah para rasul. Tapi ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini kurang cocok disebut kisah para rasul, karena ternyata tidak semua rasul diceritakan pelayanannya di sini. Ya, hanya Petrus, Paulus, dan beberapa yang lain. Tapi Matius tidak ada di sini. Ya, Bartolomeus tidak ada di sini, Andreas tidak ada di sini, sehingga ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa lebih cocok kalau kitab itu disebut sebagai kisah Roh Kudus ketimbang kisah para rasul. Sehingga siapapun yang muncul di dalam kitab ini, toh Roh Kuduslah yang bekerja, dan itu adalah era gereja, ya. Dan karena itulah maka kita memang berada pada suatu zaman di mana Roh Kudus bekerja begitu luas dan pekerjaannya dinyatakan dalam banyak hal. Nah, pada episode ini kita akan belajar tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, dan untuk membuat kita memahami secara lebih komprehensif, maka pekerjaan Roh Kudus ini harus dipilah-pilah, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, mari kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan dengan alam semesta ini. Ya. Kalau kita bicara soal keberadaan alam semesta, maka Roh Kudus mempunyai andil di sini. Andil apa saja di sini? Pertama-tama adalah karena Roh Kudus itu turut menciptakan alam semesta. Kalau saya mengatakan Roh Kudus turut, itu berarti bahwa ada pribadi lain yang menciptakan alam semesta juga. Dan kita tahu bahwa Allah Bapa itu menciptakan alam semesta. Tapi Yesus Kristus juga dikatakan dia juga mencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, ya, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16.
Itu jelas mengatakan bahwa Yesus pun terlibat di dalam penciptaan. Tetapi bukan cuma Bapa dan Yesus, Roh Kudus pun terlibat di dalam penciptaan dunia ini atau penciptaan alam semesta. Nah, dari mana kita tahu Roh Kudus terlibat dalam pekerjaan penciptaan? Dari Kejadian 1 ayat 2. Coba baca Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, melayang-layang, Roh Allah melayang-layang ini tidak boleh dimengerti secara harfiah. Ini pasti mempunyai makna simbolis. Tapi kata melayang-layang di sini, itu bahasa Ibraninya itu adalah merakefet. Dan merakefet ini berasal dari kata rahab. Dan kata rahab ini itu bisa berarti seperti mengerami, atau mengepakkan sayap, atau menggoyang-goyang. Itu kata rahab, itu artinya seperti itu, ya. Atau juga di dalam sumber yang lain, ya, dikatakan bahwa kata merakefet itu bisa berarti bergerak dengan lembut, memelihara, melayang-layang, mengerami. Jadi kira-kira merakefet itu seperti ada telur, lalu induk ayam itu mengerami telur-telur itu, sehingga akhirnya muncullah dari telur ayam itu, keluarlah anak-anak ayam yang hidup. Maka merakefet itu berarti memberikan kehidupan, ya, memberikan kehidupan. Atau juga kalau kita melihat dari struktur bahasa Ibrani, yang sebenarnya kata ini itu menunjukkan suatu keadaan yang tidak statis, suatu keadaan dinamis, bergerak, ya. Karena itulah maka, ya, ini sama seperti kalau saudara melihat ada orang, misalnya saya kalau jaga sebagai satpam, misalnya saya jaga di sini. Nah, ini patung ini namanya, ya, statis. Tapi kalau satpamnya bergerak ke sana kemari, dia lihat di sini, sini. Nah, ini dia dinamis. Nah, merakefet itu bukan seperti patung yang pasif. Merakefet itu adalah berjalan ke sana kemari, bergoyang, bergerak. Nah, karena itulah Kejadian 1 ayat 2 ini di dalam versi bahasa Inggris King James itu dikatakan melayang-layang, itu digunakan kata move, ya. Atau coba kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Coba baca terjemahan Indonesia sehari-harinya. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Ya, kuasa Allah bergerak. Move. Tadi terjemahan baru bilang Roh Allah melayang-layang. Tapi ini bilang bergerak. Ya. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain, MILT, dia bilang, bumi dalam keadaan tak berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, dan Roh Allah bergetar. Ya, jadi ini kayak, pokoknya merakefet ini ada sebuah gerakan. Ya, bukan statis. Ya. Nah, kata ini juga digunakan di ayat yang lain. Merakefet ini, ya, digunakan di ayat yang lain, dan itu kelihatannya menunjuk pada seekor burung yang bergerak di atas sarang di mana anak-anaknya ada. Ya, coba baca Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang. Ya, sabar ya. Melayang-layang itu kata Ibrani adalah rahab. Dari mana kata merakefet berasal. Ya, jadi coba baca ulang semua. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, berarti ini seperti tadi seperti ayam yang mengerami beri kehidupan, sekarang seperti burung yang di atas dan anak-anaknya itu bisa bernaung di sana, ya. Nah, maka di sini terlihat bahwa ada sebuah gerakan yang aktif, ya. Nah, kalau ini dikenakan pada Roh Kudus dalam Kejadian 1 ayat yang kedua ini, artinya adalah bahwa
Waktu penciptaan alam semesta terjadi, Roh Allah tidak diam. Waktu penciptaan alam semesta, Roh tidak pasif. Tapi Roh ini aktif. Dia bergerak, dia bertindak, dia move, melakukan gerakan, dan dengan kata lain, dia bekerja. Bekerja untuk apa? Ya, yang tadi seperti induk ayam memberikan kehidupan pada telur-telur itu. Roh Kudus aktif bergerak di dalam penciptaan untuk memberikan hidup kepada ciptaan. Ya. Nah, karena itulah maka Roh Allah mendatangkan kehidupan. Dunia, kondisi dunia yang waktu itu masih kacau balau, Ibraninya tohu wabohu, masih kacau balau, itu dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang hidup dan sesuatu yang teratur. Coba kita lihat komentar dari Matthew Paul. Di atas permukaan air, yaitu di atas air, untuk dierami, dipercepat, dan ditetaskan, untuk menghasilkan hal-hal yang telah disebutkan. Ini adalah metafora dari burung yang melayang dan berterbangan di atas sarangnya, dan duduk di atas telur dan anak-anaknya, untuk mengerami, menghangatkan, dan menghidupkan mereka. Mengerami, menghangatkan, dan menghidupkan mereka. Maka ini karya Roh Kudus yang memberi kehidupan kepada semesta yang diciptakan. Ya. Satu komentar lagi dari Yohanes Bambang. Ungkapan yang mengatakan bahwa Roh Allah melayang-layang dalam bahasa aslinya adalah merakefet, artinya mengerami. Dengan demikian, Roh Kudus di sini diidentikan bagaikan induk ayam yang mengerami telur-telurnya agar supaya telur tersebut menetas dan hidup. Kalau demikian pengertiannya, maka jelas bahwa fungsi daripada Roh Kudus di sini adalah untuk memberi hidup dari apa yang diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya. Ya, dari dua komentar ini dan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan, maka Roh Kudus terlibat aktif dalam menciptakan dunia ini. Dan ini sekaligus membuktikan Roh Kudus adalah Allah, kan? Karena kalau Roh Kudus bukan Allah, bagaimana dia bisa mencipta alam semesta, memberi kehidupan kepada ciptaan? Waktu kita bahas soal kealahan Roh Kudus, kita menyinggung ayat ini sebagai bukti kealahan Roh Kudus. Tapi di sini kita menyinggung lagi untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus terlibat aktif di dalam penciptaan alam semesta. Bukan hanya Kejadian 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan. Masih ada ayat yang lain, misalnya Ayub pasal 26 ayat yang ke-13. Ayub pasal 26 ayat ke-13, oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya bahwa kata Ibrani ruah, ya, itu memang bisa berarti roh, bisa berarti angin, bisa berarti nafas. Jadi ketika Alkitab Indonesia menyebut kata nafas, itu juga kata yang sama, bahasa Ibrani-nya ruah. Sehingga ayat itu berkata, oleh ruahnya, oleh rohnya, langit menjadi cerah. Maka langit menjadi cerah karena pekerjaan rohnya, pekerjaan Roh Kudus. Karena itulah maka dalam versi bahasa Inggris dikatakan by His Spirit, oleh nafasnya, tapi Inggris by His Spirit. Atau Alkitab versi Borneo bilang oleh rohnya langit menjadi cerah. Ya, maka langit yang ada dan menjadi cerah itu pekerjaan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah membuat aku. Roh Allah menciptakan aku. Jadi aku ini adalah ciptaan Roh Allah. Roh bukan hanya mencipta alam semesta, bukan hanya menciptakan langit, tapi bahkan menciptakan kita manusia. Ya. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 ayat ke-30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirimkan rohmu, waktu saya pernah jelaskan ayat ini, orang bilang, Pak, ini kan
Kalau Roh Kudus mestinya R besar dong. Ini kan R-nya kecil. Ya, dalam bahasa asli itu tidak kenal huruf besar, huruf kecil. Ya, semua kecil aja. Ya. Nah, jadi tetap apabila engkau mengirimkan rohmu, roh Allah, Roh Kudus, mereka tercipta. Nah, ini konteksnya bicara soal ciptaan-ciptaan yang lain, binatang-binatang. Begitu Tuhan kirim rohnya, tercipta. Itu berarti bahwa Roh Kudus menciptakan alam semesta, Roh Kudus menciptakan langit, Roh Kudus menciptakan manusia, Roh Kudus menciptakan binatang-binatang. Maka memang kita harus melihat dari terang kitab suci bahwa memang penciptaan dunia ini itu ada Roh Kudus terlibat aktif di dalamnya. Makanya Charles Ryrie bilang, Roh Kudus berperan serta dalam penciptaan bumi. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan segala jenis hewan dan dalam penciptaan manusia. Dengan demikian ruang lingkup aktivitasnya mencakup seluruh segi dasar dalam penciptaan. Sehingga boleh dikatakan bahwa tidak ada hal yang tidak diciptakan oleh Roh Kudus. Sama seperti Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Maka sebenarnya yang menarik dari Allah Tritunggal itu adalah kerjasamanya. Ya, waktu mencipta, tiga-tiganya bekerja. Dan demikian juga nanti kita lihat dalam banyak hal, ketiganya bekerja bersama-sama. Jadi, dalam kaitan dengan alam semesta, pertama-tama kita melihat Roh Kudus muncul sebagai pencipta. Tapi selanjutnya adalah Roh Kudus bukan hanya mencipta, tapi Roh Kudus juga terlibat dalam karya providensi. Yang disebut dengan karya providensi ini adalah karya pemeliharaan alam semesta. Ada satu paham yang namanya deisme. Deisme itu mengatakan bahwa Allah memang mencipta dunia ini. Tapi setelah itu dunia ini jadi, Tuhan tidak mengatur lagi. Tapi Tuhan hanya menciptakan hukum-hukum alam, lalu membiarkan dunia atau alam ini berjalan berdasarkan hukum-hukumnya. Ya. Ada orang yang menciptakan jam tangan ini. Ya. Dan dia menetapkan hukum atau aturannya. Tiap kali yang detik ini tak 60 kali, yang menit geser 1. Tiap kali yang menit geser 60, yang jarum jam geser 1. Maka orang itu menciptakan jam ini. Tapi begitu jam ini sudah saya beli dan pasang di tangan saya, pencipta jam itu tidak ada urusan lagi dengan jam di tangan saya. Tapi jam ini terus berjalan. Berjalan oleh apa? Bukan oleh penciptanya, tapi oleh hukum yang ditetapkan atau sudah dibuat. Nah, deisme mengatakan begitu, bahwa Tuhan cipta alam semesta, lalu semua sudah ada hukum alamnya, dan semua jalan berdasarkan hukum alam. Sehingga apa yang terjadi di alam, itu bukan urusan Tuhan. Makanya kalau ada tsunami, itu memang hukum alam. Ada badai, itu hukum alam. Ada banjir, itu hukum alam. Bukan Tuhan yang kirim tsunami datang. Bukan Tuhan yang membuat angin datang. Bukan Tuhan yang menurunkan hujan. Itu semua hukum alam. Nah, itu deisme. Tapi kekristenan tidak percaya demikian, dan itu bukan ajaran kitab suci. Kitab suci berkata bahwa setelah Tuhan menciptakan seluruh dunia ini tetap bergantung keberadaannya. Allah mengadakan alam. Tapi jadi alam bergantung atau berhutang pada Allah untuk keberadaannya. Tapi alam bergantung juga atau berhutang juga pada Allah untuk kelanjutan keberadaannya. Jadi Tuhan Allah ciptakan, ya ada. Tapi kalau Tuhan tarik tangan, kamu langsung tidak ada. Ya. Maka itu namanya providensi, ya, providensi. Nah, maka Allah Bapa mencipta alam semesta dan dia tetap memelihara. Allah kuasa, gimana lagu itu? Melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Terus dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah, ku maha kuasa. Dia cipta seisi dunia, atur segala masa. Ya, itu Bapa. Yesus Kristus
mencipta alam semesta, tapi juga menopang. Maka di Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dibilang, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu Yesus. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Sama. Roh Kudus turut mencipta, tapi juga turut di dalam karya providensi, yaitu karya penopangan dan pemeliharaan alam semesta. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur pasal 104 ayat ke-30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Roh, mengirim rohmu, mereka tercipta. Binatang-binatang tercipta. Ini penciptaan. Tapi selanjutnya kalimat terakhir bilang, Dan engkau membaharui muka bumi. engkau membaharui. Oleh roh itu tercipta, oleh roh itu juga terjadilah pembaharuan terhadap muka bumi. Nah, kata-kata rohmu dalam ayat ini itu Roh Kudus. Terjemahan lama bilang, jikalau engkau menyuruhkan rohmu. Nah, lalu dikatakan membaharui muka bumi. Apa sih artinya membaharui muka bumi? Ya, coba lihat komentar dari Henry. Demikianlah muka bumi diperbarui dari hari ke hari oleh sinar matahari yang memperindahnya dan menjadikannya baru setiap pagi. Dari tahun ke tahun oleh hasil-hasilnya yang memperkayanya dan menjadikannya baru setiap musim semi. Dan menampilkan wajahnya yang agak berbeda dari penampilannya sepanjang musim dingin. Dunia begitu penuh dengan makhluk seolah-olah tidak ada yang mati, sebab tempat yang ditinggalkan oleh mereka yang mati diisi oleh mereka yang muncul. Jadi bumi selalu diperbarui. Ada pohon yang satu mati, muncul pohon yang lain, ya. Ada monyet yang satu mati, tumbuh lagi. Bayangkan kira-kira berapa banyak ikan di laut yang habis setiap hari, ya kan? Yang diambil oleh manusia seluruh dunia. Tapi ternyata ikan dari zaman dulu orang makan sampai hari ini juga gak habis-habis kan? Ya kalau ikan sih ya banyak lah ya. Tapi ya hampir seluruh dunia tuh makan babi itu ya. Hampir di mana-mana ada budaya makan babi itu ada. Tapi anehnya babi gak habis-habis ya. Betul ya. Nah, kenapa? Karena satu mati, Tuhan bangkitkan yang lain. Begitu juga manusia. Hari ini kita ada, besok kita jadi almarhum. Tapi Tuhan bangkitkan lagi, muncul lagi, muncul lagi. Maka maksudnya engkau membaharui muka bumi itu artinya begitu. Bahwa kehidupan selalu berlanjut, terus berlanjut. Ya. Baca juga komentar dari Albert Barnes. Dan engkau memperbaharui muka bumi. Bumi tidak dibiarkan menjadi tandus. Meskipun satu generasi berlalu, namun generasi yang baru dibuat di tempatnya. Dan bumi terus-menerus tampil segar dan baru. Ya, satu generasi lewat, generasi baru datang. Generasi lewat, generasi baru datang. Terus. Sehingga akhirnya bumi berlanjut. Kalau satu generasi lewat lalu selesai, Tuhan tidak ikut campur tangan, maka bumi menjadi tandus. Pohon-pohon selesai, binatang-binatang selesai, manusia-manusia selesai, maka tanduslah bumi. Ya. Tapi ternyata tidak begitu kan? Maka engkau membaharui muka bumi, maka di sini kita bisa lihat jikalau memperbaharui muka bumi diarahkan kepada pekerjaan Roh Kudus, maka jelas Roh Kudus terlibat dalam karya providensi, karya pemeliharaan. Seperti kata Donald Guthrie, terdapat alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, pekerjaan Allah dalam dunia benda-benda dan manusia sering berlangsung melalui perantaraan Roh Allah. Jadi Roh Allah bekerja. Wow, kita mesti bersyukur ya kepada Roh Kudus bahwa beliau juga terlibat di dalam pemeliharaan. Sehingga kita bisa ada sampai sekarang. Dan nanti ketika kita tidak ada, masih ada yang menggantikan kita. Bukan hanya dunia manusia, dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, semua terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau di rumah tanam pohon, lalu pohonnya mati, muncul tunas baru, itu harus bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus, ya kan? Engkau membaharui muka bumi. Ya,
Jadi kalau kita bicara soal alam semesta, Roh Kudus kerjanya dua. Pertama, mencipta, dan yang kedua, memelihara atau memperbaharui muka bumi. Ya, jelas ya? Oke. Sekarang kita mau lihat pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan yang lain. Pertama, di dalam hubungan dengan alam semesta. Sekarang pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan kitab suci atau dengan Alkitab. Ya. Ada hubungannya. Dan dalam kaitan dengan kitab suci ini, pekerjaan Roh Kudus jauh lebih luas ketimbang sekedar pekerjaan alam semesta ini. Ya. Nah, apa sih pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan Alkitab? Kitab suci. Pertama-tama adalah bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami para penulis kitab suci. Kalau saudara ikut episode Ku Tahu Yang Ku Percaya awal-awal ya, itu kita sempat membahas doktrin Alkitab. Dan di sana sudah saya jelaskan tentang konsep pengilhaman. Jadi berbeda dengan kitab suci agama lain yang ditulis oleh satu orang pada satu zaman. Tapi Alkitab kita ini beda. Kira-kira 40 orang yang menulis Alkitab ini. 40 orang menulis kitab ini. Kitab-kitab paling tua dianggap kira-kira dari 1500 sebelum Masehi. Misalnya kitab-kitab Musa. 1500 sebelum Masehi artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan kitab-kitab terakhir perjanjian baru itu surat-surat Yohanes, kitab Wahyu, Injil Yohanes, itu ada di sekitar tahun 90-an. Masih hampir tahun 100, dibulatkan 100. Jadi kalau 1500 tambah 100 itu 1600 tahun. Ya. 1600 tahun, berarti seluruh Alkitab kita itu ditulis 1600 tahun. Oleh kurang lebih 40 orang. Kalau 1600 tahun ini kita bagi jadi generasi, katakanlah generasi, saya satu generasi, anak saya generasi kedua, cucu saya generasi ketiga, cicit saya generasi keempat. Maka 1500 atau 1600 tahun ini kira-kira 40 generasi. Berarti Alkitab kita ditulis oleh 40 orang dalam 40 generasi, ditulis dalam tidak tempat yang sama. Sebagian Alkitab ditulis di benua Asia, yang lain di benua Afrika, yang lain di benua Eropa. 3 benua. Ya. Nah ini, tapi anehnya, dan jangan berpikir ya bahwa dulu Alkitab kita satu kitab kita ini sudah Kejadian sampai Wahyu. No. Masing-masing kitab ini sendiri-sendiri. Ya. Maka Matius ada di sana, Kejadian ada di sana, Roma ada di sana, Efesus di sana. Nanti dengan proses yang panjang sehingga terkumpul menjadi Alkitab sekarang ini. Ya. Tapi itu berarti bahwa ada 40 orang yang hidup di dalam 1600 tahun. Yang satu belum, ya, satu sudah mati, yang lain belum lahir. Tapi anehnya kalau baca Alkitab ini nyambung ya. Dari Kejadian sampai Wahyu nyambung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saudara 5 orang. Kalau saya kasih tugas sekarang masing-masing ambil kertas dan tulislah apa yang ada di pikiranmu. Gak usah nanya-nanya ya, gak usah sepakat, tulislah. Lalu masing-masing tulis. Begitu tulis langsung saya kumpul, gak usah periksa lagi. Masuk ke percetakan dan diterbitkan, jual di Gramedia. Jadi buku. Buku pertama, bab 1. Liga Champion. Bab 2, cara bikin telur bumbu Bali. Bab ketiga, cara make up. Bab yang keempat, teknik berenang. Bab yang kelima, bagaimana cara menyanyi yang baik. Orang baca buku ini, orang ini gila yang baca, yang tulisnya. Kok ini bagaimana bab 1 dari sepak bola tiba-tiba bisa lari ke telur bumbu Bali, ya kan? Tiba-tiba masuk ke make up, tiba-tiba bisa berenang. Lalu ini buku apa ini?
Tapi bagaimana kalau ada yang kontrol? Saya yang kontrol, saya yang kasih tugas. Tolong kamu bahas segala sesuatu tentang mata manusia. Kamu bahas tentang telinga. Kamu bahas tentang hidung. Kamu bahas tentang tenggorokan. Ya. Kamu bahas tentang apa lagi? Ya, jantung misalnya. Orang lain lagi paru-paru ini. Maka orang baca menjadi, wah ini satu buku tentang organ tubuh yang bagus sekali. Kenapa? Karena ada yang kontrol. Nah sekarang siapa bisa kontrol 1.600 orang, 40 orang dalam 1.600 tahun? Kalau dia bisa kontrol 40 orang dalam 1.600 tahun, si pengontrol harus lebih tua dari 1.600 tahun. Ya. Dan ini tidak bisa lain. Harus Allah sendiri yang bisa ngontrol. Dan dalam hal ini, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang ada di balik penulisan Alkitab ini. Ya. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 21. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nabi Yesaya bicara, Nabi Yeskiel bicara, Nabi Daniel bicara, Nabi Mika bicara, semua berbicara, tapi tidak dari kehendak mereka sendiri. Ya, oleh dorongan Roh Kudus. Menarik juga bahwa di dalam akhir dari setiap surat yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, itu ada kalimat yang sama. Ya. Coba contoh Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Langsung ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini surat kepada jemaat Efesus, Smyrna, Filipi. Tapi selalu diakhiri dengan apa yang dikatakan Roh. Berarti rohlah yang ada di balik penulisan surat-surat dalam Wahyu 2. Wahyu 3 itu. Ya. Juga Kisah Rasul 1 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Daud yang ngomong. Tapi Daud cuma perantara. Itu disampaikan oleh Roh Kudus. Ya. Kisah 28 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Firman yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Nabi Yesaya. Di balik Daud ada Roh Kudus. Di balik Yesaya ada Roh Kudus. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Ya, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 5. Bagaimana rahasianya dinyatakan padaku dengan wahyu seperti yang kutulis. Berarti Paulus mendapat wahyu yang dia tuliskan. Dan dalam ayat yang kelima dikatakan dinyatakan di dalam Roh. Maka sebenarnya semua yang menulis Alkitab, mau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus bahkan ya sampai dengan surat-surat semuanya, ya Paulus juga berkata dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan, ya diilhamkan itu adalah dinafaskan oleh Allah, dalam hal inilah Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang melahirkan kitab suci. Roh Kudus yang melahirkan Alkitab. Maka yang ada, yang di tangan kita sekalian ini adalah pengarang utamanya adalah Roh Kudus.
Manusia-manusia itu hanya dipakai, bukan didikte ya. Ya, Roh memberikan inspirasi. Jadi kalau dikte itu lain, kitab suci agama lain, itu Allah tinggal dikte saja lalu ditulis. Kita enggak. Inspirasi kita tidak seperti itu. Mereka tetap pergunakan akal budi pikiran. Makanya bahkan dalam Injil Lukas juga, Lukas itu mengadakan penelitian, mencari, mewawancara orang, tapi dibalik semua Roh Kudus. Maka di sini Roh Kudus bekerja untuk terciptanya firman Allah atau Alkitab ini. Ya. Nah, setelah Roh Kudus itu menginspirasi para penulis Alkitab sehingga Alkitab sudah ada sekarang kan. Tapi coba pikir, Roh Kudus pakai Paulus sehingga sudah tulis Alkitab, banyak kitab. Pakai Musa, pakai Yeskiel, Daniel, Nahum, dan lain sebagainya. Dan sekarang ada Alkitab ada di depanmu. Tapi ini buku karya Roh Kudus kan? Tapi waktu kamu baca, kamu tidak bisa mengerti. Nah, bagaimana caranya? Maka pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah Roh Kudus harus mencerahkan pikiranmu dan hatimu sehingga waktu kamu baca Alkitab ini, kamu jadi mengerti. Maka di sini pekerjaan Roh Kudus yang kedua dalam hubungan dengan Roh Kudus dengan Alkitab atau kitab suci adalah Roh Kudus menerangi pikiran manusia. Inilah yang disebut sebagai iluminasi. Kalau tadi Roh Kudus terlibat dalam penulisan Alkitab, itu namanya inspirasi. Kalau Roh Kudus membuat kita mengerti, namanya iluminasi. Ya, harus beda. Maka inspirasi hanya berurusan dengan para penulis Alkitab. Kita nggak ada urusan dengan inspirasi. Makanya kalau baca Alkitab jangan bilang, Tuhan tolonglah berikan inspirasimu. Nggak bisa. Inspirasi itu urusan dengan para penulis. Yang harus kita minta adalah minta iluminasi, penerangan. Supaya mengerti. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Membuat kita, pikiran kita terang. Sampai baca Alkitab mengerti. Efesus 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Sabar. Roh hikmat dan wahyu. Ingat episode sebelumnya kita sudah bahas bahwa salah satu sebutan Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu. Sehingga kalau disebut situ roh hikmat dan wahyu itu pasti Roh Kudus. Terus untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Berarti Roh Kuduslah yang membuat kita mengenal Allah dengan benar. Di mana? Di Alkitab. Ya, jadi kita ngerti Alkitab itu karena kerjanya Roh Kudus. Ya. Bandingkan dengan Yesaya 11 ayat 2. Yesaya pasal 11 ayat kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi ini nubuat tentang Mesias. Roh Tuhan ada padanya, maka akan menghasilkan hikmat, pengertian, dan pengenalan. Sama dengan Efesus 1 ayat 17. Ya, jadi Roh Kudus, bahkan di dalam ajaran Yesus tentang Roh Kudus, dikatakan di Yohanes 16 itu adalah bahwa Dia akan memuliakan aku dan Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Semua yang Yesus telah ajarkan, itu Roh Kudus mengingatkan kita, ya, dan memberitakan kepada kita apa yang Yesus katakan, ya. Karena itulah maka nanti ketika Paulus, rasul-rasul menulis kitab-kitab itu, mereka bukan menulis dari pikiran mereka sendiri. Memang pakai pikiran, tapi pikiran yang telah dicerahkan dan dikuasai, diinspirasikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh,
kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Oleh roh, ya. Jadi roh yang mengarang atau menulis kitab suci, roh jugalah yang menerangkan kitab suci itu. Seorang penulis namanya John Wesley Brill, dia bilang begini, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti hal tentang Allah. Roh Kudus juga menjelaskan dan menemplak hati kita melalui pelajaran Alkitab. Oleh sebab itu kita mendapat berkat rohani dan bertambah-tambah secara rohani oleh sebab firman Allah. Karena itulah, karena roh yang ada di balik penulisan Alkitab, roh juga yang bisa membuat kita ngerti Alkitab, maka mau baca Alkitab itu harus berdoa. Mau belajar Alkitab harus berdoa. Supaya roh menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu kepada kita. Ya. Dialah yang menuliskan. Maka dia jugalah yang lebih tahu apa artinya. Ya. Nah, karena Roh Kudus mengilhami penulisan kitab suci, dia memberikan iluminasi sehingga kita menjadi terang dan mengerti, maka seorang yang namanya John Frame, dia bilang sebenarnya Roh Kudus kan tiap minggu kita ke gereja kan belajar Alkitab kan. Sekarang juga belajar Alkitab kan. Saudara nonton program Ku Tahu Yang Ku Percaya juga belajar Alkitab kan. Tapi Alkitab itu dibuat karena Roh Kudus, di balik itu Roh Kudus yang bikin ngerti. Maka John Frame mengatakan bahwa sebenarnya Roh Kudus itulah guru besar gereja. Ya, jadi kalau gereja mempunyai guru besar atau profesor, itu adalah Roh Kudus. Coba baca kata-kata Frame. Roh adalah guru besar gereja. Para penulis kitab suci kedua perjanjian diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis kebenaran Allah. Para nabi dan rasul berbicara tentang kebenaran Allah karena Roh turun ke atas mereka dan memampukan mereka untuk melakukannya. Dan Roh datang tidak hanya ke atas pembicara dan penulis, tetapi juga ke atas pendengar dan pembaca. Roh menerangi kita, memampukan kita untuk memahami kitab suci dan meyakinkan kita bahwa firman itu benar. Jadi Roh Kudus adalah guru besar gereja. Kamu tidak bisa mengerti firman tanpa Roh Kudus. Maka bergantunglah kepada Roh Kudus, apalagi kalau saudara adalah seorang pengajar firman. Saudara adalah pengkhotbah, ya. Saudara adalah guru sekolah minggu. Saudara adalah seorang guru Injil. Maka saudara betul-betul membutuhkan Roh Kudus dalam membuat saudara mengerti firman Tuhan. Nah, saudara pemirsa di rumah, apabila penjelasan saya ini masih kurang jelas bagi saudara, ada pertanyaan yang muncul dalam penjelasan saya ini, saudara jangan ragu-ragu. Silakan kirimkan pertanyaan saudara. Ada nomor di layar kaca Anda. Kirimkan pertanyaan dan kami dari Pijar TV akan berespon, menjawab, melayani apa yang saudara tanyakan. Dan bersyukur juga bahwa program ini bisa ada dan memberkati banyak orang. Ini juga karena dukungan saudara sekalian, ada dukungan doa, ada dukungan dana yang diberikan, sehingga program ini bisa jalan. Mari terus berdoa untuk Pijar TV. Dukung dana saudara juga, supaya dapat berguna untuk memproduksi program-program ini yang memberkati banyak orang dan menjadikan firman Allah itu menjadi mempunyai pengaruh di dalam kekristenan dan bahkan di dalam dunia ini. Nah, kita sudah belajar pekerjaan Roh Kudus dalam kaitan dengan dua hal ya. Pertama, dalam alam semesta, dia mencipta dan dia memelihara. Dalam hubungan dengan Alkitab, dia berada di balik penulisan Alkitab, dan dia jugalah yang memberikan pengertian kepada kita supaya bisa mengerti Alkitab dengan benar. Sekarang kita akan masuk pada pekerjaan Roh Kudus yang lain, dan ini yang ketiga, adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan Kristus. Dalam alam semesta, Alkitab, Kristus.
Nah, ini menarik karena Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan Kristus ini secara spesifik itu mempunyai hubungan yang begitu kuat dengan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, Roh Kudus terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa Kristus. Nah, dalam hal apa saja Roh Kudus terlibat dalam urusan dengan Kristus? Pertama-tama dalam masa inkarnasi. Ya. Inkarnasi itu penjelmaan. Kristus adalah Allah. Dia jelma jadi manusia waktu Natal itu. Itu namanya inkarnasi. Ingat ya, inkarnasi bukan reinkarnasi. Jangan salah ngomong ya. Kalau reinkarnasi itu bukan konsep Kristen. Itu konsep agama lain tentang lahir kembali. Ya. Hari ini kamu hidup, besok mati, nanti lahir ulang lagi. Ya. Mati lagi, lahir ulang lagi. Jadi kamu yang ada sekarang ini sebenarnya sudah ada dulu. Ya. Tergantung karma. Tadi malam baru saya nonton satu film. Ada polisi mengejar penjahat. Lalu polisinya tembak penjahatnya, meleset kena anjing. Dan anjingnya mati. Tapi rupanya ada orang yang mampu melihat kehidupan masa lalu. Begitu dia lihat anjing ini mati dan dia dekati, dia menjadi tahu bahwa anjing ini sebenarnya dalam kehidupan sebelumnya adalah seorang anak kecil yang suka menyiksa anjing. Akhirnya dia hidup kembali dalam bentuk anjing. Sedangkan polisi yang menembak itu, ternyata dia itu adalah seorang algojo dalam kerajaan Roma yang biasa penggal kepala orang. Nah itu kira-kira inkarnasi konsepnya begitu ya. Tapi kita nggak percaya inkarnasi ya. Ibrani 9 ayat 27 bilang manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi kalau mati satu kali saja, habis itu dihakimi. Kalau inkarnasi ada kan kita nggak mati satu kali, mati berulang-ulang dan hidup ini siklus. Pernah ada game di Facebook itu ya, yang bilang cari tahu di kehidupan sebelumnya Anda sebagai apa. Ya. Jadi saya juga iseng-iseng juga, masukkan dia puter-puter, tiba-tiba muncul bahwa, hei Esra, dalam kehidupan sebelumnya kamu adalah seorang prajurit Romawi. Berarti saya prajurit Romawi dulu nih, nyasar sekarang jadi pendeta. Nah itu reinkarnasi, kita nggak percaya itu. Inkarnasi, in itu artinya ke dalam, masuk ke dalam. Karo atau karnis itu artinya daging, jadi inkarnasi itu artinya masuk ke dalam daging. Allah itu roh, tidak berdaging, tidak bertubuh, tapi dia masuk ke dalam daging, artinya jadi manusia. Nah, pada waktu Allah atau pribadi kedua Tritunggal ini menjadi manusia, muncul di dalam rahim Maria dan lahir sebagai manusia Yesus Kristus. Di sini Roh Kudus kerja. Apa kerjanya Roh Kudus di sini? Coba Matius 1 ayat 18 ayat 20. Injil Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, mengandung dari Roh Kudus. Oke. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Ya, coba satu ayat lagi, Lukas 1:35. Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria bisa hamil tanpa hubungan dengan Yusuf atau dengan laki-laki manapun, ya. Karena itu jangan percaya juga dengan ajaran gila yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah anak haram dari seorang prajurit Romawi yang namanya Pantera. Itu ada ajaran begitu, ya. Itu dari satu kelompok yang namanya Jesus Seminar. Jesus Seminar itu kumpulan beberapa pakar
yang membedakan antara Jesus history dan Christ faith. Jesus history artinya Yesus yang hidup dalam sejarah. Christ faith itu adalah Kristus yang diimani. Nah, Christ faith itu belum tentu adalah Jesus yang historis. Karena saya mempunyai seorang istri, saya begitu mencintai dia, menyayangi dia. Tapi sebenarnya dia nggak cantik. Dia jelek kalau objektif. Tapi karena dia cinta, saya cinta dia, maka saya anggap dia tuh cantik. Maka saya bikin lagu. Biarpun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Nah gitu kan. Madonna boleh cantik, Marilyn Monroe boleh. Bagiku Nyai lebih cantik. Itu namanya Nyai faith. Nyai dalam iman saya. Bukan Nyai historis. Karena kalau Nyai historis, gak bisa dibandingkan dengan Marilyn Monroe. Jangan dibandingkan dengan Madonna. Ojo dibandingke karo Madonna dan Marilyn Monroe. Gak bisa. Karena jauh levelnya. Maka Nyai historis itu jelek. Tapi Nyai faith, Nyai menurut iman saya, mau jelek bagaimana, saya anggap dia cantik. Nah, Jesus history dengan Christ faith itu bisa beda. Maka Yesus yang diimani gereja sekarang, dia juru selamat, dia Tuhan, dia mati, dia bangkit. Itu Christ faith. Tapi belum tentu Yesus yang hidup dalam sejarah begitu. Maka mereka mulai satu proyek namanya menggali ulang Yesus sejarah. Maka cari tahu Yesus sejarah itu seperti apa. Maka muncullah pikiran yang liar bahwa Yesus itu pernah kawin dengan Maria Magdalena. Nah itu lalu akhirnya memicu munculnya Injil Yudas itu deh ya. Yesus itu bukan hanya kawin, tapi poligami. Bukan poligami. Yesus pernah kawin, lalu cerai, lalu kawin lagi. Lalu juga yang lain adalah bahwa Yesus itu mati tapi tidak pernah bangkit. Dan dia mati dan mayatnya dimakan anjing. Itu hasil penelitian mereka. Dan salah satu yang lain adalah bahwa Yesus itu sebenarnya adalah anak haram dari seorang prajurit Romawi yang namanya Pantera. Maria mempunyai hubungan gelap dengan Pantera. Nah itu model begitu. Tapi abaikanlah orang-orang sesat seperti itu. Kitab suci berkata Maria mengandung secara ajaib. Dan siapakah di balik keajaiban itu? Roh Kudus. Ini bukan berarti Roh Kudus kawin dengan Maria. Bukan ya. Dalam proses biologis kita tahu bahwa terjadi pertemuan sperma dan sel telur lalu menghasilkan janin. Jadi tapi jangan berpikir bahwa berarti sel telur Maria bertemu dengan spermanya Roh Kudus. Nggak boleh begitu. Ini hanyalah ayat-ayat ini hanyalah mengatakan bahwa Roh Kudus itu maha kuasa sehingga ya tanpa pertemuan sperma dan sel telur itu ternyata bisa terjadi kehamilan. Makanya Maria bilang, bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Lalu malaikat itu bilang apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Berarti ini mujizat Roh Kudus. Maka pekerjaan Roh Kudus pertama dalam urusan dengan Kristus itu adalah Roh Kudus terlibat dalam inkarnasi, di mana dia menyebabkan terjadinya kehamilan secara ajaib pada Maria. Dan pada akhirnya, bayi Yesus, janin Yesus ada di dalam rahim Maria. Nah, setelah itu kan, Yesus sudah dilahirkan. Yesus sudah lahir, Yesus tinggal dengan Yusuf dan Maria di Nazaret. Lama sekali. Sampai umur 30 tahun.
Setelah Yesus umur 30 tahun, dia keluar dari Nazaret dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis karena mau melayani. Kenapa Yesus baru keluar umur 30 tahun? Kenapa tidak keluar umur 15? Melayani aja dari umur 15 atau 20. Karena imam dalam perjanjian lama itu baru mulai tugas umur 30. Maka Yesus mencocokkan dirinya dalam tugas keimamannya. Nah, pada waktu Yesus mulai pelayanan, waktu imam mulai pelayanan umur 30, imamnya harus diurapi dengan minyak yang adalah simbol Roh Kudus. Maka Yesus waktu mau melayani, dia juga perlu diurapi. Dengan apa? Roh Kudus. Makanya begitu dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atasnya dalam rupa burung merpati. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bukan hanya terlibat dalam urusan kehamilan Maria, tapi bahkan pada waktu Yesus mau masuk pelayanan, Roh Kudus mengurapi dia. Ya, mengurapi dia. Coba baca kata-kata dari Leon Morris. Jelaslah bahwa baptisan bersama dengan turunnya roh dan suara dari surga menandai permulaan pelayanan Yesus, dan sungguh penting bahwa roh dikaitkan dengan permulaan ini. Kita boleh menarik kesimpulan bahwa Yesus yang manusia itu membutuhkan perlengkapan roh untuk pekerjaan yang akan dia mulai. Pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan kekuatan dan kebijaksanaan manusia belaka. Ya, maka begitu mau masuk pelayanan, Roh Kudus terlibat lagi, mengurapi dan memberikan kuasa kepada Yesus. Oke, habis dibaptis apa yang terjadi? Menurut cerita Alkitab. Matius 3, Yesus dibaptis. Matius 4, Yesus dicobai di padang gurun. Ya kan? Dicobai oleh iblis. Tapi bagaimana sampai Yesus bisa dicobai oleh iblis di padang gurun? Dia dibaptis di Sungai Yordan. Lalu tahu-tahu dicobai di padang gurun. Bagaimana dia dicobai? Matius 4 ayat 1. Injil Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lagi-lagi roh yang bawa. Ya. Roh yang bawa Yesus ke padang gurun. Menurut Lukas 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Jadi Roh jugalah yang bawa Yesus dicobai. Habis dicobai, apalagi yang terjadi? Ya, setelah dicobai, Yesus langsung masuk ke pelayanan dan dia mulai pelayanan di Galilea. Coba Lukas 4 ayat 14. Lukas pasal 4 ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Ya, cukup. Jadi waktu dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia. Habis dibaptis, Roh Kudus bawa dia ke padang gurun. Habis di padang gurun, mau masuk pelayanan di Galilea, Roh bawa dia juga ke Galilea. Kayaknya hidupnya Yesus ini itu terus dalam tanda petik dikawal oleh Roh Kudus. Ya, dikawal oleh Roh Kudus. Nah, Yesus juga dalam pelayanannya itu banyak kali kita melihat cerita Alkitab dia usir setan. Yesus mengusir setan, tapi dia pernah mengatakan kata-kata dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah. Ya, aku mengusir setan dengan roh Allah. Terjemahan Indonesia bilang kuasa roh Allah. Mestinya kata kuasa itu tidak ada. Harus ada roh Allah. Berarti roh inilah yang membuat Yesus bisa ngusir setan. Ya. Dalam nubuatan perjanjian lama dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Ya. Dan karena itulah dia mengurapi aku dan seterusnya. Setelah pelayanan Yesus, nanti Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus mau disalibkan, ingat ya, sebagai manusia, Yesus gentar juga ya. Makanya di Taman Getsemani itu dia berdoa,
jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Bahkan dia sampai berdoa sampai keringatnya mengalir seperti titik-titik darah. Itu secara medis dibenarkan. Ya, namanya gejala hematidrosis. Dalam ketegangan yang hebat, itu kapiler-kapiler di dalam pembuluh-pembuluh darah itu pecah. Lalu akhirnya keluar dengan titik-titik darah. Itu kita sudah pernah bahas di dalam episode Kristologi. Ya, saya waktu bahas dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dalam seri pelajaran Kristologi, saya sudah bahas secara khusus soal Yesus yang mengeluarkan keringat darah. Ya, nah, jadi secara manusia sebenarnya dia juga gentar, tapi toh pada akhirnya Yesus naik juga di atas kayu salib. Yang sering kita tahu adalah bahwa Yesus rela berkorban. Tapi banyak orang tidak tahu peranan Roh Kudus di sini. Padahal dengan naiknya Yesus di atas kayu salib dan mati menjadi korban, itu sebenarnya ada pengaruh roh. Nah, pengaruh roh yang bagaimana? Coba lihat Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, Ibrani 9 ini bukan bicara khusus Roh Kudus. Dia bicara soal pengorbanan Yesus. Makanya dia bilang darah Kristus ya mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat. Tapi di situ ada kata-kata oleh roh yang kekal Yesus mempersembahkan dirinya. Roh yang kekal ini Roh Kudus. Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus bisa rela mengorbankan dirinya menjadi persembahan. Itu karena ada pekerjaan roh yang kekal. Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada Kristus sampai akhirnya dia dengan berani membiarkan dirinya menjadi korban penebusan karena dosa. Itu berarti kan Yesus lahir di sini, dibaptis, padang gurun, cobaan, masuk pelayanan, mati di kayu salib. Berarti mulai dari lahir sampai mati, Roh Kudus terus mengiring Yesus. Sudah selesai? Belum. Karena Yesus yang mati itu juga harus bangkit kan? Lalu siapa membangkitkan? Yesus. Roma 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oke, cukup. Roh dia, maksudnya roh Allah, Roh Kudus, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Memang soal Yesus bangkit itu Allah Bapa membangkitkan, Yesus juga bangkit sendiri, tapi Roh Kudus juga terlibat membangkitkan. Berarti mulai dari lahir sampai mati sampai bangkit, Roh Kudus terus menyertai Yesus. Ini menarik ya. Orang seperti Yesus saja ya ditopang oleh Roh Kudus. Siapakah saya dan saudara yang bisa menjalani hidup ini dan pelayanan kita dengan kekuatan dan kemampuan sendiri? Ya, Yesus sebagai manusia. Kita nggak bicara Yesus sebagai Allah. Tapi Yesus sebagai manusia, bagaimanapun juga kita bicara Yesus sebagai manusia, kemanusiaan Yesus jauh lebih hebat dari kita kok. Tapi meskipun begitu, dia tetap bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Nah, lalu siapakah saya, siapakah saudara yang bisa bersandar pada kekuatan sendiri terlepas dari Roh Kudus? Tidak bisa. Makanya kita butuh Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Ada amin? Peganglah Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus tiap hari. Kalau Yesus saja perlu Roh Kudus, mengapa saya, saudara, tidak memerlukannya? Ya, maka luar biasa sekali ini ya pekerjaan Roh Kudus. Ya, tapi apakah pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan Yesus sudah selesai? Belum juga. Karena apa? Karena Yesus yang sudah mati dan bangkit ini habis itu kan naik ke surga. Tapi setelah naik ke surga, ternyata Roh Kudus bekerja
dalam tanda petik untuk Kristus itu belum selesai. Karena apa? Ya, karena setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus oleh Yesus menjadi wakilnya di bumi ini. Ya. Yohanes 14 ayat 16-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oke. Saudara lihat ayat itu. Aku minta pada Bapa dan Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kata penolong di situ adalah parakletos. Nah, parakletos, Yesus itu parakletos. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 1, 2. Yesus itu parakletos kita. Tapi ternyata Yesus yang parakletos ini naik ke surga, Dia janjikan parakletos yang lain. Dan parakletos yang lain itu adalah Roh Kudus. Tapi sekarang saudara lihat ya, lihat baik-baik ayat itu. Ayat 18. Aku ini Yesus, tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Yesus akan datang kembali. Ini bukan bicara kedatangan kembali di akhir zaman. Karena kalau akhir zaman, Yesus belum datang. Dia masih tinggal di surga. Kisah 3:21. Nah, Yesus sebagai manusia, waktu naik ke surga, Dia nggak boleh datang ke dalam dunia ini. Sampai pemulihan segala sesuatu. Makanya kalau hari ini, ada orang bilang, Tuhan Yesus ada di sana. Jangan percaya, omong kosong itu. Karena kisah 3:21 bilang, Dia harus tetap ada di surga. Sebagai Allah Dia hadir di mana-mana. Tapi sebagai manusia, Dia nggak bisa ada di bumi. Tapi Dia bilang, aku datang kembali kepadamu. Ini belum akhir zaman. Tapi siapa bagaimana Dia bisa bilang, aku datang kembali padamu? Di atas ayat 16 tuh, Dia bilang, aku minta pada Bapa, Dia memberikan padamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Berarti Yesus tetap menyertai murid-muridnya, tapi Dia tidak menyertai secara langsung. Dia menyertai melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, kehadiran Roh Kudus di bumi itu sebagai perwakilan Kristus untuk menyertai murid-murid selama-lamanya. Maka Roh Kudus menjadi wakil Kristus di bumi. Roh Kudus sudah bekerja mulai dari lahir, baptisan, pencobaan, pelayanan, naik ke atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, belum selesai. Begitu Kristus naik ke surga, Dia datang. Dan Dia menggantikan Kristus. Atau mewakili Kristus. Ya. John Calvin bilang, pada waktu Dia berkata, aku datang kembali padamu, Dia menunjukkan dengan cara bagaimana Dia tinggal dalam umatnya, dan dengan cara bagaimana Dia memenuhi segala sesuatu, yaitu oleh kuasa Roh. Apakah kerjanya Roh Kudus dalam hubungan Kristus sudah selesai? Belum. Ya, belum. Dia sudah mewakili Kristus, tapi Dia masih kerja yang lain. Yohanes 16 ayat 14 coba. Injil Yohanes pasal 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku. Aku ini kan Yesus. Berarti setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus kerja dalam dunia ini untuk memuliakan Kristus. Wow, ini luar biasa sekali ya pekerjaan Roh Kudus ini. Tapi apa artinya Roh Kudus bekerja memuliakan Kristus? Coba baca kata-kata Leon Morris. Pekerjaan Roh Kudus bersifat kristosentris atau berpusatkan kepada Kristus. Ia akan menarik perhatian bukan kepada dirinya sendiri,
tetapi kepada Kristus ia akan memuliakan Kristus. Menarik kata-kata Leon Morris. Kerjanya Roh Kudus ini sifatnya kristosentris, berpusat pada Kristus. Jadi Roh Kudus tidak menarik orang pada dirinya, tapi pada Kristus. Makanya di mana-mana kalau kita beritakan Injil tentang Yesus Kristus, Roh Kudus kerja supaya orang percaya Kristus. Ya. Maka kerjanya Roh Kudus itu supaya bawa orang pada Kristus, pada Kristus, pada Kristus, kristosentris. Ya. Donald Guthrie juga bilang begini. Fungsi utamanya ialah memuliakan Kristus. Roh senantiasa menyangkal diri, tak pernah berbicara berdasarkan kewibawaannya sendiri. Dia tidak mencari kemuliaan sendiri, hanya kemuliaan Kristus. Ini dapat dipakai sebagai alat penguji yang berharga. Sebab gerakan manapun yang menyatakan dirinya memiliki roh, tapi hanya memuliakan roh dan bukan Kristus, itu asing bagi pengajaran Yesus tentang roh. Nah, hari ini ada banyak orang yang terlalu menekankan Roh Kudus, lalu akhirnya mengklaim mengalami keajaiban Roh Kudus, ya, manifestasi Roh Kudus, power of the Holy Spirit, sampai mereka bisa ketawa-ketawa, ya, guling-guling dan lain-lain sebagainya. Tapi begitu kita ngomong tentang Kristus, mereka nggak ngerti. Ya. Kalau ngomong Roh Kudus, wah, hobi sekali. Tapi bicara Kristus, malas sekali. Maka pertanyaan kita ada, ya. Sedangkan Roh Kudus datang itu untuk membawa orang, mengarahkan orang pada Kristus, kerjanya kristosentris. Tapi orang-orang ini terlalu Roh Kudus mania, ya kan? Sampai Kristusnya terabaikan. Mereka mengalami semua fenomena yang dianggap sebagai, dipercaya sebagai fenomena Roh Kudus. Bahasa roh non-stop. Tapi begitu ngomong Kristus mereka nggak tahu apa-apa. Kok saya curiga ya? Roh apa yang bekerja di balik ini? Ya, maka di sini kita harus melihat bahwa kerjanya Roh Kudus itu kristosentris, ya. Karena itu Pendeta Budi Asali mengatakan kata-kata yang bagus ini, ya. Coba baca kata-katanya. Orang yang mengatakan bahwa dirinya dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak pernah memberitakan Injil atau berusaha membawa orang kepada Kristus, jelas sedang mengeluarkan omong kosong. Demikian juga kalau ia terus-menerus meninggikan Roh Kudusnya dan bukan Kristusnya. Meninggikan Roh Kudus sebetulnya tidak salah, karena ia juga adalah Allah sendiri. Tetapi kalau seseorang hanya meninggikan Roh Kudus tetapi tidak meninggikan Kristus, orang itu pasti tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan mungkin bahkan sama sekali tidak memiliki Roh Kudus. Ya, jadi akhirnya hanya mengalami gejala-gejala yang aneh yang sebenarnya bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin bekerja meninggikan diri lalu mengabaikan Kristus. Toh ayatnya tadi jelas, dia akan memuliakan aku. Ya, ini penting karena hari ini banyak orang betul-betul maniak Roh Kudus. Ya, dalam tanda petik, ya. Ya. Baca juga kata-kata John Calvin. Sekarang Kristus mengingatkan mereka bahwa Roh Kudus tidak akan datang untuk mendirikan kerajaan yang baru, tetapi sebaliknya meneguhkan kemuliaan yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa. Karena banyak yang membayangkan secara bodoh bahwa Kristus mengajar hanya untuk meletakkan pelajaran-pelajaran pertama dan lalu mengutus murid-murid ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan cara ini mereka membuat Injil tidak lebih besar nilainya daripada Taurat. Karena tentang Taurat dikatakan bahwa itu merupakan penuntun bagi orang pada masa lampau. Ya, jadi senada dengan itu artinya bahwa memang pekerjaan Roh Kudus tidak terlepas dari Kristus. John Calvin juga bilang begini, begitu Roh Kudus dipisahkan dari firman Kristus, pintu terbuka bagi semua jenis hayalan dan penipuan. Metode penipuan yang mirip telah dicoba pada zaman ini oleh banyak orang fanatik. Doktrin tertulis terlihat bagi mereka sebagai harfiah. Dan karena itu mereka memilih untuk menyusun teologi yang baru yang terdiri dari wahyu-wahyu. Maksudnya apa? Maksudnya Calvin begini. Hari ini kan berita tentang Kristus dan karyanya itu kan penuh di Alkitab. Ya, tapi hari ini berapa banyak di antara mereka yang mau belajar Alkitab dan mengenal Kristus? Mereka nggak suka itu. Mereka hanya mau tutup mata dan dengar suara Roh Kudus.
Jadi dengar suara Roh Kudus tiap hari. Roh Kudus katanya berbisik, tapi mengerti firman tentang Kristus. Gak ada. Kok aneh sekali itu ya. Mengharapkan wahyu-wahyu baru. Padahal wahyu sudah dinyatakan di sini dan sudah final wahyunya. Ya, sudah final wahyunya. Tahu dari mana final? Karena seluruh ini wahyu dan di ujung terakhir ada kitab wahyu, di pasal terakhir. Di pasal-pasal terakhir dan di ayat-ayat terakhir dia bilang, siapa nambah, Tuhan tambah malapetaka. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang tambah. Kalau wahyu belum selesai, harusnya masih bisa tambah dong. Tapi kalau ini dilarang ditambah, berarti sudah selesai. Tapi orang tidak suka belajar ini. Orang lebih suka tutup mata dan mendengar bisikan-bisikan roh, yang entah Roh Kudus atau roh jahat, ya kan? Nah, kalau begitu, kita harus lihat dan berhati-hati bahwa pekerjaan Roh Kudus yang sejati itu bersifat kristosentris. Roh Kudus mewakili Kristus di bumi. Roh Kudus datang memuliakan Kristus. Apalagi? Yohanes 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia, Roh Kudus, akan bersaksi tentang Yesus. Tadi memuliakan Yesus, sekarang bersaksi tentang Kristus. Nah, makanya tadi kata-kata Pendeta Budi Asar itu penting ya. Ada banyak orang, dapat Roh Kudus, tapi tidak pernah ngomong Injil. Tidak pernah beritakan Injil. Tiap minggu yang dia khotbah hanya roh terus. Hanya ngeroh. Terlalu banyak ngeroh. Tapi gak pernah nginjil. Ya. Nah, di sini dikatakan roh bersaksi tentang aku. Bagaimana cara roh bersaksi? Roh bersaksi melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid. Ini nampak dari konteksnya ya. Tadi kan Yohanes 15 ayat 26. Sekarang coba baca lanjut ayat 27. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, ayat 26 ujung tadi, dia Roh Kudus bersaksi tentang aku. Ayat 27, kamu juga bersaksi. Berarti Roh Kudus bersaksi melalui kita. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus bersaksi tentang Kristus? Roh Kudus memakai kamu dan kamu ngomong tentang Kristus kepada orang. Lalu orang menjadi percaya pada Kristus. Ya, begitu kamu percaya, Roh Kudus lagi bekerja kamu, mendorong kamu. Ngomong tentang Yesus. Ya, maka makin hari, makin banyak orang memberitakan Injil, dan makin banyak orang percaya pada Kristus. Itu kerjanya Roh Kudus. Makanya di Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, begitu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi salah satu ciri orang yang dapat Roh Kudus tuh, dia harus punya kerinduan bersaksi. Makanya hari ini ada banyak orang mengalami fenomena Roh Kudus, ketawa-ketawa, guling-guling, ya muntah-muntah, tapi nggak pernah ada kerinduan bersaksi. Itu omong kosong, nonsens. Ya, Roh Kudus pasti membuat ada gairah beritakan Injil. Ya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Tuhan Yesus itu kan seutuhnya adalah manusia sejati, tetapi Tuhan Yesus tidak mungkin melakukan dosa. Jadi pertanyaannya, sejauh mana Roh Kudus berperan dalam kehidupan Yesus sebagai manusia? Oke. Kalau peranan Roh Kudus sejauh mana dalam diri Kristus, ya mulai dari lahir. Ya, sampai sini yang saya jelaskan tadi. Tapi yang kamu tanya nih tentang apa? Kemanusiaan Yesus yang Tuhan Yesus yang merupakan manusia sejati. Yang tidak mungkin melakukan dosa. Ya. Nah, di sini gini dulu. Apakah Yesus itu mungkin berbuat dosa? Atau nggak mungkin? Kita bukan bicara fakta. Kalau bicara fakta, Yesus nggak berdosa. Tapi apakah dia tuh ada kemungkinan berdosa? Memang sama sekali nggak bisa berdosa, atau bisa berdosa tapi tahan diri sampai nggak berdosa. Nah, itu isu lain. Tapi itu memang memicu banyak perdebatan juga. Ya. Tapi saya tetap percaya Kristus tak mungkin berdosa. Tapi Kristus yang tak mungkin berdosa itu bukan berarti tanpa perjuangan.
Nah, tapi kita lihat begini. Ada pemikiran, Yesus tidak mungkin berdosa. Kenapa? Karena dia Allah. Allah tidak mungkin berdosa. Tapi pemikiran bahwa Yesus mungkin berdosa itu datang dari fakta lain bahwa dia juga manusia. Kalau dia manusia, maka dia mestinya bisa berdosa. Nah, tapi Kristus yang adalah manusia yang mestinya bisa berdosa, kenapa menjadi tidak bisa atau tidak mungkin berdosa? Ini di sini ada 3 hal penting yang terjadi, ya. Ya. Pertama, walaupun dia manusia, tapi dia juga Allah. Yesus itu adalah manusia Allah. Ya. Nah, kalau kita bicara kristologi, kita sudah pernah bahas itu ya dalam episode sebelumnya yang lalu-lalu ya. Bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan 2 hakikat. Hakikat ilahi atau hakikat Allah dan hakikat manusia. Nah, hakikat Allah dan hakikat manusia ini masing-masing mempertahankan sifatnya. Jadi, kealahan Yesus tidak mempengaruhi kemanusiaan Yesus supaya ikut jadi Allah. Tapi kemanusiaan Yesus tidak mempengaruhi kealahan Yesus sehingga ikut menjadi manusia. Contoh, Allah itu tidak terbatas. Ketidakterbatasan Allah tidak mempengaruhi kemanusiaannya sehingga manusianya menjadi tidak terbatas. Begitu juga sebagai manusia dia terbatas, tapi keterbatasan manusia Yesus tidak mempengaruhi kealahannya sehingga akhirnya Allahnya menjadi terbatas. Maka hubungan saling mempengaruhi ini tidak ada antara Allah dan manusia. Ya. Tetapi hubungan mempengaruhi ini hanya ada satu perkecualian. Perkecualian itu adalah kealahan Yesus mempengaruhi kemanusiaan Yesus. Sehingga dari mungkin berdosa menjadi tidak mungkin berdosa. Ini satu perkecualian. Tidak ada pengaruh kealahan pada kemanusiaan selain dalam hal dosa. Ya. Ini yang menyebabkan karena Allahnya mempengaruhi manusianya sehingga dia menjadi tidak mungkin dosa. Itu pertama. Kedua, ada faktor Allah Bapa di sini. Karena Allah Bapa menguduskan Yesus. Ya. Itu ada faktor. Ada banyak ayat yang menunjukkan itu. Dan yang ketiga, ini adalah Roh Kudus. Pernahkah saudara berpikir mengapa Yesus harus lahir dari perawan? Ya. Kita sudah bahas itu dalam pelajaran tentang kristologi. Nah, kelahiran Yesus dari perawan ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesucian Kristus. Karena kita tahu dalam Kristen ada dosa asal. Ketika si laki dan perempuan kawin sebagai orang berdosa menghasilkan anaknya sebagai berstatus orang berdosa dan seterusnya, makanya semua manusia berdosa. Maka dalam hal ini perkawinan laki itu dipotong supaya dosa asal tidak menurun. Maka Yesus hanya lahir dari perempuan. Tapi masalahnya perempuan ini juga berdosa. Maria. Walaupun saudara-saudara kita di Katolik menganggap dia tidak berdosa, tapi kita Protestan anggap ini Maria juga orang berdosa. Kalau Maria juga orang berdosa, maka polusi dosa bisa datang pada Kristus. Nah, bagaimana supaya polusi dosa tidak sampai pada Kristus? Disinilah kerjanya Roh Kudus. Maka dalam pengakuan iman rasuli, dikandung dari Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus bikin Maria hamil, tapi sekaligus Roh Kudus bekerja menyucikan janin Yesus sejak dari dalam rahim ibunya, sehingga dia lahir bebas dari dosa asal. Sehingga Yesus itu tak mempunyai dosa asal. Suci, sempurna. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi mengapa sampai Yesus secara manusia suci, tidak mungkin berdosa? Dipengaruhi oleh kealahannya. Ada Allah Bapa yang menguduskan dia. Dan ada Roh Kudus juga yang menyucikannya. Maka dia tampil sebagai pribadi yang tanpa dosa. Ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak sempat berbicara jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diberikan Roh Kudus. Lalu kenapa masih banyak keluarga Kristen yang hancur berantakan? Apakah Roh Kudus tidak tinggal dan bekerja di dalam keluarga Kristen tersebut?
sebenarnya dalam pelajaran-pelajaran kali lalu ada pertanyaan sejenis itu juga. Yang saya sudah jawab, bahwa karena pekerjaan Roh Kudus dalam menguduskan kita, itu sifatnya sinergistik. Kalau dalam urusan keselamatan itu monergistik. Mono, itu satu. Jadi dalam urusan keselamatan itu hanya Allah yang bekerja. Kita nggak kerja apa-apa supaya selamat. Kita tidak menyumbang apapun dalam karya Allah yang membuat kita selamat. Semua dari Allah. Saya nol. Karena Allah yang bekerja. Dialah yang melahirbarukan saya. Dialah yang menyelamatkan saya. Dia yang membangkitkan saya, menghidupkan saya. Tapi setelah saya percaya, saya perlu bertumbuh dalam pengudusan. Ya, saya terus bertumbuh dalam pengudusan, tapi kerja dalam pengudusan ini sifatnya bukan monergistik, satu pihak bekerja. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang kerja menguduskan kita. Tapi di sini sifatnya sinergistik, artinya ada Roh Kudus, ada bagian kita. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa walaupun Roh Kudus bekerja, tapi juga karena ada bagian kita, kita bisa lalai melakukan bagian kita, maka kita bisa akhirnya masih juga berdosa. Maka termasuk juga dalam urusan, ya, banyak orang Kristen juga masih belum bisa hidup sempurna kan. Karena sinergistik itu. Dalam banyak hal itu terjadi sinergistik. Sekarang gini loh, percaya Tuhan pelihara. Kamu tidur-tidur saja di rumah. Ya. Terus mati. Kelaparan. Kok Tuhan bilang Tuhan pelihara ya? Kenapa saya mati? Ya karena untuk kamu dipelihara itu sinergistik. Tuhan memelihara kamu, tapi kamu harus kerja. Ya kan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan Bapamu di surga. Itu bilang burung tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi kan burung tidak bisa duduk diam-diam di sarang lalu pas jam makan. Tidak kan? Burung itu harus keluar dari sarangnya. Tuhan kasih makan dia, pelihara dia, tapi Tuhan kasih makan taruh di sana loh, di sana loh, di sana. Tugas burung tuh terbang cari. Lihatlah bunga bakung, ya, yang tidak memintal, ya, tapi Tuhan hiasi dia lebih dari keindahan pakaian Salomo. Tapi apakah bunga bakung pasif? Tidak. Akar-akarnya itu harus bekerja. Cari. Berarti Tuhan memelihara tidak bisa membuat kamu jadi pemalas. Tapi kan Tuhan bilang Tuhan pelihara. Kenapa saya mesti kerja? Ya Tuhan pelihara tuh sinergistik. Tuhan pelihara, kamu harus kerja. Tuhanlah yang memberi keberhasilan. Pas mau ujian, saya nggak perlu belajar. Pas muncul ujian, tidak tahu. Yesus jawaban dalam hidupku. Kan nggak bisa. Kamu mesti belajar. Karena keberhasilanmu itu, dalam studimu itu sinergistik. Kamu sendiri tanpa Tuhan nggak bisa. Tuhan bisa tanpa kamu, tapi dia memang mengatur seperti itu bahwa ada bagiannya, ada bagian kamu. Kalau soal keselamatan, kamu nggak perlu ada bagian. Dan nggak bisa ada bagian. Itu hanya bagian dia. Pengudusan atau sanctification itu sinergistik. Bagaimana caranya? Firman bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Sesuai dengan firman. Berarti ada Roh Kudus kerja menguduskan kita. Tapi bagian kamu harus rajin baca firman dong. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau begitu, Roh Kudus menguduskan kamu, bagian kamu juga harus berdoa dong. Tapi jangan hanya berdoa. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berarti tujuan kamu, bagian kamu harus berjaga-jaga. Kamu harus baca firman. Ya, harus berdoa, harus berjaga. Kalau kamu nggak baca firman, nggak doa, nggak jaga-jaga, terus nggak kudus. Loh kenapa Tuhan tidak menguduskan saya? Katanya Roh Kudus menguduskan saya. Bagianmu tidak kamu kerjakan. Ya, maka kita harus melakukan bagian kita. Nah, seringkali yang bagian kita ini yang kita gagal. Sehingga biarpun kita sudah percaya ada Roh Kudus yang bekerja, tapi kita masih jatuh bangun juga karena bagian kita ini seringkali kita tidak melakukannya. Ya. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pendeta dengan jelas bahwa Roh Kudus mempunyai banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting dalam iman percaya kita.
Namun jika Roh Kudus adalah pribadi Allah, mengapa dalam kredo apostolik atau pengakuan iman rasuli, Roh Kudus hanya disebutkan dalam satu baris saja? Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Lalu kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Ya, kalau kita lihat ya pengakuan iman rasul itu kalau untuk Yesus banyak ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Banyak sekali. Lalu Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus. Titik, selesai. Kenapa ya? Begini. Karena pengakuan iman itu bukan orang tidak ada kerjaan, lalu duduk, lalu bikin pengakuan iman. Bukan. Pengakuan iman itu dibuat karena ada masalah. Masalah apa? Masalah penentangan terhadap kekristenan. Ya. Jadi kalau orang mempersoalkan Allah Bapa, Allah Bapa gini-gini, maka dirumuskanlah pengakuan iman tentang Allah Bapa. Ya, ini dari sisi historis. Tapi serangan terhadap Allah Bapa tidak terlalu banyak. Nah, begitu juga serangan terhadap Roh Kudus. Tapi tentang Kristus itu banyak sekali bidat-bidat, ajaran sesat, serangan-serangan dari luar yang mempersoalkan siapa Kristus itu dan iman kita pada Kristus. Nah, untuk memagari orang Kristen dari bidat-bidat itu, maka dibuatlah pengakuan iman. Pengakuan iman itu tujuannya bukan untuk diucapkan kepada Allah. Saya kadang-kadang melihat orang bikin pengakuan iman rasuli, dia tutup mata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Ya, baiklah. Tapi tujuan utama pengakuan iman itu bukan untuk kamu ucapkan pada Allah. Tapi itu adalah kamu ucapkan untuk dirimu dan untuk sesamamu, orang percaya, untuk membentengi kamu dari ajaran bidat. Jadi begini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Sehingga tiba-tiba kalau ada bidat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak tunggal, ya masih ada adik-adiknya, ya ini kita bukan ngomong manusia ya, ngomong ke anak Allahan secara kekal ya, maka tidak, pengakuan bilang Yesus anak tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria. Tapi yang bilang, mamanya Yesus itu bukan namanya Maria, ya tapi namanya Monica. Nggak bisa, pengakuan iman rasuli saya bilang Maria. Ya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalau ada yang bilang, tidak, bukan di Pontius Pilatus, ya, tapi di nama orangnya, tidak, maka itu mengawal kita. Maka terlalu banyak serangan terhadap Kristus, doktrin Kristus, maka banyak pernyataan dalam kredo apostolik untuk mengawal ini. Tapi problemnya adalah tentang Roh Kudus ini nggak banyak serangan. Ya, nggak banyak serangan. Sehingga kalau memang nggak banyak serangan, ngapain dijelaskan panjang lebar? Gitu kan? Nah, makanya dalam pengakuan iman Rasul dia hanya muncul ini. Nanti kita lihat ada serangan terhadap Tritunggal yang cukup masif. Maka muncullah penjelasan tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, kesatuannya, kepribadiannya, ya, itu dalam pengakuan-pengakuan iman yang lain. Ya, pengakuan iman yang lain. Jadi itu bukan berarti bahwa Roh Kudus kurang penting. Penting hanya karena dari sudut sejarah itu kurang diserang. Jadi tidak muncul secara banyak di dalam pengakuan iman rasuli. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Ini pertanyaannya mungkin jadi keresahan hari-hari ini. Kenapa masih banyak orang yang ingin mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri? Apakah Roh Kudus tidak bekerja untuk menjernihkan pikiran dan hati mereka gitu, Pak? Kalau jadi gini ya, kalau dia orang percaya ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus akan menjernihkan dia pikiran, membuat terang. Maka dia nggak akan jadi bunuh diri. Tapi kenapa dia berhasil bunuh diri? Karena Roh Kudus belum ada dalam dirinya. Kenapa belum ada?
karena dia bukan orang percaya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berhasil bunuh diri itu menunjukkan dia belum orang percaya. Coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke, pencobaan tidak melebihi kekuatan ya. Kalau pencobaan tidak melebihi kekuatan, kira-kira bisa bunuh diri nggak? Nggak kan? Nah, terus. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah akan atur kadar pencobaan, nggak akan lewat. Kalau kekuatanmu kira-kira imanmu level 7, dia nggak bisa kasih pencobaan level 11, nanti kamu bunuh diri. Ya kan? Jadi kalau Tuhan tahu kekuatanmu 7, dia kasih kamu pencobaan ya 6 atau 6,5. Sudah stres kan? Tapi kan belum lewat kekuatan kan? Terus? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya. Kalau kamu dapat menanggungnya, kamu bunuh diri? Enggak dong. Kenapa sampai bunuh diri? Karena kamu nggak dapat menanggungnya. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 ini firman khusus orang percaya. Ya, khusus orang percaya. Kalau kamu bukan orang percaya, itu ayat nggak berlaku bagi kamu. Maka Tuhan tidak mengatur kadar pencobaan. Tuhan tidak berikan kamu jalan keluar. Maka kamu akan merasa bahwa pencobaan lari lewat dari kepalamu, nggak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah loncat dari jembatan atau minum baygon rasa stroberi. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu mati, bunuh diri. Pertanyaannya, kalau sampai kamu itu adalah ada dua kemungkinan. Tuhan lalai melakukan 1 Korintus 10 ayat 13 untuk kamu, atau memang kamu bukan orang percaya sehingga ayat itu tidak berlaku buat kamu. Tidak mungkin Tuhan lalai. Jadi kalau sampai orang bunuh diri, artinya dia bukan orang percaya. Kalau memang dia bukan orang percaya, ya memang belum ada Roh Kudus dalam diri dia. Lalu yang mencerahkan dia siapa? Ya, jadi kalau sampai orang mati bunuh diri, itu bukti bahwa dia bukan orang percaya. Dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka bukan karena bunuh dirinya, ya, tapi karena memang bukan orang percaya. Ya. Karena itulah saudara ya, kalau saudara betul-betul orang percaya, yakinlah bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 itu akan berlaku. Kamu bisa merasa begitu stres, begitu tertekan, itu bisa. Tapi janji ini ya dan amin. Kekuatan pasti diberi, sehingga kamu tidak akan sampai bunuh diri. Tapi saya mau tandaskan satu hal. Biarpun orang percaya, bukan berarti dia nggak bisa mau bunuh diri. Orang sungguh-sungguh percaya bisa bunuh diri, tapi tidak berhasil. Tapi kalau sampai berhasil bunuh diri, pasti bukan orang percaya. Kalau dia orang percaya, dia bisa terjun dari jembatan, tapi nyangkut di pohon. Ya, bisa kaki patah, leher patah, tapi tidak mati. Tapi kalau sampai berhasil mati, itu ayat tidak berlaku bagi dia. Dia bukan orang percaya. Tidak ada Roh Kudus dalam diri dia. Ya. Oke, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan juga, ini ada nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan pertanyaan saudara. Tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara, ataupun bahkan seperti yang baru kita bahas, kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang hebat dan rasanya mau bunuh diri, ya, segera percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara bisa kontak nomor yang ada. Tim Pijar TV siap melayani Anda, berdoa, dan bergumul bersama-sama dengan saudara. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini adalah program pengajaran dan bisa hadir memberkati kita karena dukungan doa dan dukungan dana dari saudara-saudara sekalian. Kalau saudara rindu agar program ini terus memberkati banyak orang, teruslah berdoa untuk Pijar TV. Dan kalau Tuhan menggerakkan saudara, saudara boleh ambil bagian dalam pembiayaan program ini, sehingga program ini terus dapat diproduksi sehingga memberkati banyak orang. Pelajaran kita akan kita sambung dalam episode-episode yang akan datang. Tapi pelajaran hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Esra Soro bersama rekan-rekan yang ada di sini dan seluruh tim Pijar TV mengucapkan salam terang bagi Indonesia dan Tuhan memberkati saudara.